Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. kembali di channel Gazia Family. Nah, hari ini Papa Fazi berada di kampus ya, di mana tempat saya itu melakukan studi S3 dan juga tempat saya mengajar gitu ya, mengajar anak-anak foundation di sini. Kali ini sebagai mahasiswa yang ada di Malaysia, kita akan membahas masalah apa sih dampaknya COVID ini terhadap mahasiswa yang ada di Malaysia, dan gimana dampak gimana kebijakan ya, gimana kebijakan daripada pemerintah atau kerajaan Malaysia, efeknya terhadap mahasiswa yang ada di Malaysia gitu ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seorang yang sangat luar biasa ya, seorang calon doktor gitu ya, doktor. Seorang researcher gitu ya, apa itu researcher? Peneliti, iya peneliti ya. Seorang peneliti, beliau di bidang perminyakan ya, sangat handal sekali tentang perminyakan gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas masalah ini dengan beliau ya. Kita akan tanya-tanya beliau dari mana asalnya, dari mana menelitinya di mana gitu ya. Oke. Saya perkenalkan dulu. Namanya siapa, Mas? Iya, nama saya Andi Arya Eka Putra. Saya adalah temennya Papa Fazi. Dulu ketika di Unsri kita satu angkatan, Gitu kemudian ya. berpisah ya di tahun 2009 karena saya pindah kampus, transfer, dan sekarang melanjutkan di UTP jurusan Teknik Perminyakan sebagai mahasiswa S3 bidang semen ya. Bidang semen apa perminyakan? Bidang teknologi penyemenan untuk aplikasi di sumur-sumur minyak. Oh gitu. Berarti ada sambungannya antara minyak dengan semen ya? Iya, gitu. karena kalau kita ingin ngebor, kita harus membangun konstruksinya itu sumur gitu. Karena gitu. reservoirnya ada di dalam bumi, dan sumur itu adalah sebagai fasilitas kita saja. Asik banget ya. Iya. Oke. Nah, kita akan mulai bertanya gimana nih. Oh iya, Mak. S3-nya di mana nih, Mas? Saya di IHR ya, kalau di sini namanya Institute Hydrocarbon Resources, itu di bawah Departemen Teknologi Perminyakan, Departemen Teknik Perminyakan lah kalau di Indonesia ya. Under supervisor yang sangat tidak asing lagi di sini. namanya sudah terkenal pokoknya. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Tapi universitasnya apa namanya nih? Oh, universitasnya sudah banyak kita kenal, dan kalau tiap tahun tuh ada di Kompas ya, namanya University Teknologi Petronas Malaysia. Petronas ya. Mm-mm. Masya Allah, luar biasa. Oke, nah kita udah tahu bahwasanya COVID ini udah 6 bulanan kayaknya ya. Betul. Sangat luar biasa sekali ya, nggak habis-habis. Nah, gimana nih kita sebagai pelajar, gimana sih efeknya terhadap kita yang dalam menghadapi COVID ini, terhadap aturan-aturan yang ada gitu ya? Apakah kayak kan sekarang pertemuannya itu virtual gitu ya? Itu gimana nih? Ini menyulitkan atau gimana? Kalau sistemnya di sini gimana, Mas? Iya, COVID ini kalau kita pandang ini bagian ujian bisa kita bilang, tapi di satu sisi anugerah ya. Anugerah di mana kita diminta lebih kreatif ya, apalagi saya nih statusnya sebagai mahasiswa S3, memang ada tuntutan untuk mengajar juga, mengajar student S1, membantu dosen ya dalam menyampaikan materi perkuliahannya. Alhamdulillah dengan adanya COVID ya, perkuliahan diadakan secara virtual di rumah, dan ya kita sudah mengatur jadwalnya setiap hari. Dan pelajar-pelajar di sini cukup kooperatif sehingga mereka bisa menghadiri perkuliahan walaupun kondisinya virtual. Jadi tidak ada masalah antara virtual ataupun offline.
Dan kita jadikan ini COVID adalah salah satu anugerah ya, di mana kita bisa tetap kreatif dalam menyampaikan materi perkuliahan. Apa sih namanya? Kita tahu bahwasanya kayak kebijakan Malaysia itu dia lumayan ketat gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga hasilnya juga sangat baik kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan negara kita sendiri gitu ya, sangat jauh sekali. Di mana kasusnya kalau di Indonesia itu sehari itu 1000-an lebih kadang ya. Kalau di sini kan, oh ya terakhir kemarin kalau nggak salah itu ada 100, itu maksud udah berapa bulan ini baru paling tinggi kemarin itu di Malaysia kasusnya 100. Tapi menurun lagi gitu ya. Sebelum-sebelumnya itu paling maksimum itu 20 gitu ya. Menurut Mas Andi sendiri gimana sih apa namanya kebijakan daripada pemerintah Malaysia sendiri itu bagus apa gimana nih? Iya, jadi Perdana Menteri Malaysia Mahyudin ya, Pak Mahyudin ini cukup Mahyudin atau Muhyiddin ya? Mahyudin namanya. Mahyudin ya. Dan juga jajarannya di Kementerian Kesehatan cukup kooperatif ya dalam mensosialisasikan kalau di kita PSBB ya, PSBB. Dan juga kalau di sini istilahnya MCO ya, MCO. Jadi dengan adanya kebijakan pembatasan sosialisasi ya untuk pembatasan gerak ini sangat membantu kita, membantu pelajar, membantu orang penduduk Malaysia maupun foreigner yang ada di sini untuk senantiasa waspada dan menurunkan efek dari COVID ini gitu. Jadi dengan tidak seringnya berinteraksi, pembatasan ruang gerak dan kemana-mana dituntut harus memakai masker kan, mencuci tangan dengan desinfektan, itu bisa menurunkan tingkat COVID di Malaysia dan itu sangat ketat sekali. Dan juga pembatasan supermarket ya, beberapa tempat-tempat publik ditutup di pukul 10, ada yang pukul 9 malah ya, pukul 8 malah. Dan ini sangat membantu dalam menurunkan angka COVID. Dan evaluasinya setiap 6 bulan sekali ya, setiap 6 bulan nanti ada perkembangan bagaimana dari Menteri Kesehatan, apakah menurun atau gimana. Sempat naik tapi 6 bulan sekali, 6 hari ya, 6 bulan lama dong. Enggak, maksud saya apa pidato selanjutnya biasanya? Oh, itu apa, biasanya pengumuman ya? Oh ya, ini biasanya pada saat perpanjangan itu bukan per 6 bulan, per bulan biasanya. Per bulan. Kemarin itu dia tergantung sih kayak pertama dia kayak pertama 3 bulan pertama gitu ya. Habis itu nambah lagi 1 bulan, nambah lagi 1 bulan ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Evaluasi secara berkala ya. 3 bulan, kemudian nambah sebulan. Untuk melihat sejauh mana sih tingkat penyebaran COVID-nya, apa sudah mulai menurun. Dan kita doakan sama-sama pemerintah Malaysia tetap berjibaku dengan semua pihak yang ada, semua stakeholder yang ada, termasuk juga dengan pelajar-pelajar di sini. Juga kita merasa diayomi sekali ya dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan pemerintah akan rencananya sampai Desember ini ya. Iya, sampai Desember ya. Dilihat lagi bagaimana perkembangannya. Ya, yang terbaik lah buat pemerintah Malaysia. Ya, menurut saya sendiri pemerintah Malaysia sangat luar biasa dia menghandle COVID-19 ini. Bagaimana mereka berusaha untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 gitu ya. Dan karena saya tinggal dengan keluarga dan saya lumayan berinteraksi dengan orang lokal gitu ya. Saya lihat banyak sekali bantuan-bantuan yang mereka dapatkan gitu ya, bantuan-bantuan baik itu dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan. Dan tiap hari juga sebenarnya hampir semua provider kayaknya menyediakan pelayanan gratis 1 giga kayak saya guna Digi gitu, saya dapat tiap hari itu 1 giga free gitu untuk digunakan untuk meeting, untuk apalah gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan sekolah atau meeting virtual gitu ya. Menurut saya itu sangat baik sekali, sehingga dulu pada saat 3 bulan pertama itu orang-orang itu sebenarnya nggak perlu kemana-mana karena mereka sudah dapat bantuan yang lumayan banyak dari pemerintah Malaysia, khususnya untuk orang-orang lokal ya, untuk orang-orang lokal. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Andi itu tentang gimana nih sudah lama berpisah dengan keluarga di Indonesia ya. Lu jangan nangis.
gitu ya, mau mudik nggak bisa mudik gitu Iya, ya, mau mudik sekarang sebenarnya juga bisa tapi nggak bisa masuk lagi Iya. gitu ya. Aduh, Iya. dilema ya. Dilema sejak tanggal 7 Gimana nih? September sudah ditetapkan ya. Kita kalau sudah terlanjur pulang, teman-teman yang di Indonesia yang mungkin mau balik ke sini nih agak terkendala ya. Iya. Ini sebagai usaha dari pemerintah juga untuk menurunkan angka Covid. Ini bukti keseriusan pemerintah. Iya. Tapi di satu sisi kita ingin ketemu keluarga, alhamdulillah ada sosmed, ada media sosial ya. Beda dengan zaman dulu ingin ketemu keluarga kan lewat merpati pos, lewat botol yang di kita arung Gampang laut. ya sebenarnya kan. Sekarang dengan Kalau ada misal video call, dengan ada Zoom, kangen, dengan ada iya. WhatsApp video, Gampang gitu, banget ya sangat sebenarnya. sangat Iya. mudah, alhamdulillah. Iya. Ya jadi bagi yang belum tahu bahwasanya sekarang pemerintah Malaysia itu melarang orang-orang Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Iya. Kalau kita sendiri, saya ya selaku orang Indonesia yang ada di Malaysia, saya mengappreciate sebenarnya. Karena artinya mereka itu punya sikap. Karena jadi Malaysia itu dia melarang negara-negara, sebenarnya bukan Indonesia saja, ada lebih kurang 16 negara yang tidak boleh masuk Malaysia karena jumlah kasus COVID-19-nya itu di atas 150.000. Jadi gitu, jadi itu alasannya. Jadi termasuk salah satunya Indonesia, ada Filipina, ada India, ada USA, ada Jerman dan segala macamnya ya, dan lain-lain negara. Jadi menurut saya sendiri itu hak mereka gitu ya, karena kondisi di sini lumayan baik gitu ya. Dan itu juga bukan permanen gitu ya, bukan artinya selamanya nggak boleh masuk ke Malaysia gitu. Kira-kira yang terakhir gimana nih Mas? Saya mau tanya gimana harapan ke depannya. COVID-19 ini pengennya kapan nih berakhir nih? Kayaknya nggak berakhir. Iya, kita nih harus yakin semua ini kan cobaan dari Allah ya, dugaan buat kita juga. Yakinkanlah bahwa Allah itu menurunkan suatu wabah penyakit itu pasti ada obatnya dan pasti ada masanya, dan Allah tahu kapan terbaik itu COVID dihentikan, dan kita berharap semuanya segera agar kita bisa lebih mudah bersosialisasi, bisa mudah mengunjungi keluarga, bisa mudah pulang pergi ke Indonesia, ya, mengunjungi tempat-tempat ibadah. Walaupun di sini sudah mulai ya, 1 September sudah boleh foreigner ke masjid, tapi masih dibatasi. Ya, kita bisa berkumpul nantinya, harapannya kalau COVID ini sudah selesai. Ya kita doakan yang terbaik aja ya. Mudah-mudahan COVID cepat selesai. Mudah-mudahan ya kayak sekarang MCO di sini itu diperpanjang sampai Desember. Semoga tidak perpanjang lagi gitu ya. Kalau diperpanjang lagi aduh. gitu ya, karena kita namanya pembatasan ini ya, kayak masuk universitas juga dibatasin gitu ya. Jadi untuk kerja-kerja kita sangat terhalang sekali sebenarnya. Depending ya, banyak depending gitu ya. Tapi insya Allah kita bersabar aja. Semoga karena vaksin sebenarnya sudah ditemukan, tapi mudah-mudahan gitu ya efektif gitu ya. Kayak ada vaksin dari Rusia ya, ada dari Cina, nggak tahu nih mana yang bagus. Tapi Indonesia kalau selalu pilih yang Cina ya. Vaksin habatus sauda lebih bagus. Oh ya, gitu ya. Ini promo apa gimana? Oke. Harapannya ya semoga cepat berlalu dan kita harus bersabar, dan bagi teman-teman mahasiswa yang ada di Malaysia berharap semoga kita semuanya sabar gitu ya dalam menghadapi COVID-19 ini, dan masyarakat Indonesia juga semoga diberi kesabaran, patuhi SOP gitu kesehatan ya, pakai masker kalau ke mana-mana, karena kita tahu kasus COVID di Indonesia sekarang sangat tinggi sekali gitu ya, jadi sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Ya, semoga kita semuanya baik-baik saja dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Amin. Terima kasih banyak sudah datang. Ya, sama-sama Mas Franky. Gini. Terima kasih banyak sudah menjadi tamu di segmen kita kali ini. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, apalagi nih. Jangan lupa komen jangan lupa share ya. Bunyikan loncengnya gitu ya. Nyalakan notifikasinya. Iya, nyalakan notifikasinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.